Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Tentunya dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita belajar di rumah, kita harus tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Stay at home. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Yuk, langsung saja, mari kita mulai. Pada tema 4 ini, subtema 4 ini, kita akan membahas tentang bahasa Indonesia KD 3.1 4.1, yaitu menemukan ide pokok paragraf serta kesimpulan. Pada materi PKN, yaitu tentang 3.1 atau 4.1, yaitu tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Pancasila tertuang 5 butir sila yang masing-masing memiliki makna yang penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu sila dalam Pancasila adalah Persatuan Indonesia yang merupakan sila ketiga. Anak-anak, masih ingatkah pada pembelajaran 1 kita mempelajari tentang sila pertama dan kedua, yaitu mengenai penerapan atau pengamalan sila pertama dan kedua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini atau sila ketiga ini dilambangkan dengan pohon beringin yang merupakan pohon besar dengan ranting yang luas dan dapat menjadi berteduh dan menyejukkan. Selain itu, pohon beringin juga memiliki akar yang sangat kuat dan menjalar di mana-mana, seperti keanekaragaman suku dan bangsa Indonesia yang harus bersatu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penerapan Pancasila sila ketiga. Yang pertama adalah 1. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan tanah air Indonesia. Yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Nah, ini adalah contoh gambar yang sesuai dengan sila ketiga. Itu ada gambar tentang bangga produk Indonesia, berarti kita harus mencintai produk dalam negeri. Lalu persatuan itu kerukunan, saling membantu sesama. Selanjutnya, pada muatan bahasa Indonesia, kita akan membahas tentang ide pokok dan kesimpulan. Nah, apakah kalian tahu ide pokok itu apa? Yuk kita langsung pelajari. Ide pokok adalah gagasan utama dalam sebuah cerita. Cara menentukan ide pokok adalah mencari kalimat utama terlebih dahulu, kemudian ide pokok kalimatnya bisa sama persis dengan kalimat utama atau lebih ringkas. Nah, setelah kita mengetahui ide pokok itu apa, lalu kalian harus mengetahui apakah itu kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi paragraf. Kalimat utama biasanya terletak di awal atau di akhir kalimat. Lalu, bagaimanakah cara menemukan ide pokok? Nah, ini kita bahas langkah-langkahnya. Langkah-langkah menemukan ide pokok adalah 1. Baca isi paragraf. Yang kedua, temukan kalimat utama dan penjelas. Yang ketiga, tentukan informasi penting yang terdapat dalam kalimat utama. Jadi, langkahnya adalah silakan kalian membaca setiap paragraf,
Lalu, tentukan kalimat utamanya. Biasanya ada di awal atau di akhir paragraf. Kemudian, tentukan informasi penting yang terdapat dalam kalimat tersebut sesuai dengan paragrafnya. Nah, yang tadi adalah tentang ide pokok. Lalu, apakah itu kesimpulan paragraf? Kesimpulan paragraf adalah kesimpulan akhir dari sebuah paragraf. Bagaimana cara menentukan kesimpulan paragraf? Yaitu baca paragraf secara keseluruhan. Jadi setiap paragraf kamu harus memahami dan bisa menentukan ide pokok yang tadi. Yang kedua adalah temukan informasi dalam petik, yaitu menemukan hal-hal yang penting dalam informasi dalam setiap paragraf. Yang ketiga, hubungkan semua informasi penting yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Jadi membaca seluruh paragraf, kemudian tentukan informasi atau info yang penting dalam semua paragraf, lalu hubungkan semua, jadikan jadi satu untuk menjadi kesimpulan. Nah, itu tadi adalah muatan bahasa Indonesia tentang ide pokok dan cara mencari kesimpulan. Sudahkah anak-anak paham? Demikian pembelajaran subtema 1 pembelajaran 4 kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan tetap semangat rajin belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.